Oke, selamat siang dan salam sejahtera ya untuk rekan-rekan kami dari UBP, Universitas Patutulai ya, dari Bengkulu, dan juga untuk selamat siang untuk Bapak Rektor Pak Hadi ya, Pak Hadi, dan ya selamat siang Mas ya Pak Hadi ya, dan juga rekan-rekan dari pengurusan UPP, dan juga kebetulan sebelum ini Bapak Herawan yang menjadi kontaknya, dan Ibu Irma juga Pak Herawan, Bu Irma sudah ini juga. Jadi pada kesempatan ini kami sangat bersyukur sekali Pak Adi. Jadi akhirnya kita bisa ketemu setelah dari tahun lalu sebetulnya, dan kebetulan kami sangat gembira sekali bisa ketemu ini. Program sudah jalan Pak, tapi nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah online. Ini yang pertama kali, dan Recording in progress. ya. Dan di kesempatan ini saya ingin perkenalkan juga sebelumnya dari kami sudah hadir juga, kami punya Bapak Dekan ya, Dr. Burhan Daud. Kami punya dekan dari Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan, Bapak. Dan juga dari International Office kami ada Cik Afif dan Dr. Adi, dan juga kami dari koordinator untuk hubungan internasional fakultas Dr. Hafiza juga ada di sini hadir. Dan sebetulnya Dr. Asman kami juga hadir. Kami punya ketua program untuk pengajian insan, dan beliau juga sudah memulahkan Pak programnya. Program dengan UPP Dr. Asman sudah jalankan tahun lalu sebetulnya ya. Dan ini yang akan dilanjutkan lagi setelah ini, dan juga ada beberapa yang seharusnya hadir tapi berhubung ada acara juga bersamaan Pak, jadi mereka mohon maaf, yaitu dari pusat jaringan universitas Pak, itu yang Dr. Syah harusnya hadir, beliau memberitahu mohon maaf katanya, kirim salam untuk rekan-rekan UPP karena beliau sedang ada program yang urgent juga universitas katanya, ya nggak apa-apa. Jadi hari ini kita akan mungkin lebih ke perkenalan dulu Pak Hadi. Pada acara perkenalan dahulu kami, karena walaupun sudah kenal lama tapi baru ketemu, jadi kita perkenalan, kita akan kenalkan dulu. Mungkin kawan-kawan di UPP juga terpikir UMK ini apa sebetulnya, seperti apa gitu. Jadi mungkin kami mohon izin untuk saya share dulu untuk informasi. Jadi kita akan perkenalkan dulu UMK ini apa dan siapa gitu. Baru nanti kita akan kenalkan fakultas kami itu seperti apa gitu. Oke, mohon izin sebentar untuk saya share. Ya. University Malaysia Kelantan, UMK, is an entrepreneurial university. We implement the government's aspiration to ensure the younger generations are not only highly educated, but also entrepreneurial. UMK is the #1 entrepreneurial university in Malaysia and aspires to be one of the world's best by 2030. It is in line with the National Entrepreneurship Policy. Dr. Johan, video tak ada suara, Doktor.
Pak Yohan tidak off kan suara? Mic. Dr. Johan unmute. Yeah. Ya. Foundation of boleh dengar? entrepreneurship. Implementing this ecosystem, the UMK Entrepreneurship Institute (UMKEI) oversees 3 other entrepreneurship-based centers: the Center for Entrepreneurship Development and Education (CEED), the Institute of Small and Medium Enterprises (ISME), and the Global Entrepreneurship Research and Innovation Center (GERI). The Faculty of Entrepreneurship and Business, spearheading its structure, has successfully developed collaborative entrepreneurial networks such as UMK Frontier Street, Entrepreneurship Advisory Council, and proudly led the Committee for Ministry of Higher Education Guide to Entrepreneurship Integrated Education. From the academic aspect, UMK offers 29 undergraduate programs and 16 postgraduate programs in the fields of business and management, tourism and hospitality, science and technology, as well as arts and heritage. The university is constantly enhancing its teaching and learning system to ensure that the process of learning takes place creatively and innovatively through My Academic Integrated System, My ICE, massive open online courses, MOOCs, and blended learning. UMK is committed to the development of first-class graduates to become the leaders of industry. Collaboration with world-class local corporate sectors, as well as a network of well-known regional educational institutions, is aimed at empowering UMK from various angles. This is evidenced by the increase in the marketability of graduates and graduates who create jobs through businesses. Research, innovation, and commercialization is another important part of UMK. Research funding and the number of innovations and commercialized products increase every year. UMK has performed well in various prestigious competitions. With the hashtag UMK for Society, UMK is also involved in various community activities. Our staff and students consistently demonstrate outstanding skills and abilities. With such a great spirit of teamwork, UMK has never looked back to emerge as a respected educational entity in the region. We at UMK believe that our presence will give a new look to the development of the Valley of Knowledge. Indeed, our core, entrepreneurship, will always make us University Malaysia Kelantan relevant, unique, and different. Oke. Demikian Bapak dan Ibu dari UPP. Jadi itu adalah pengenalan kita tentang UMK. Jadi UMK itu seperti apa? Jadi itu yang baru aja kita saksikan, dan sebentar lagi kita akan coba melihat juga tentang fakultas kita, Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan, yang merupakan bagian dari fakultas yang baru sebetulnya di UMK. Walaupun kita sebetulnya sudah lama berdiri, cuma kita baru bertukar menjadi fakultas. Di mana sebelumnya kita Services Center Services, tapi setelah itu kita bertukar menjadi
fakultas. Ya, mungkin Dr. Wiza boleh kita share untuk FBI. Ya, oke, terima kasih. Mohon izin untuk saya menjelaskan sedikit tentang fakultas kita, yaitu Faculty of Language Studies and Human Development, atau yang kita singkat jadi FBI. Ini FBI fakultas, bukan yang FBI di US. Itu jadi nama hampir sama, cuma singkatannya aja sama. Tapi kita kalau bahasa Indonesianya Fakultas Bahasa Recording dan stopped. Pembangunan Manusia. Oke, next. Ya. Oke, kami UMK ada 3 kampusnya, Pak. Recording in progress. 3 kampus, yaitu kampus City Center, kampus pertama kami itu adalah di Kota Baru, pusat. Kami berada di negeri Kelantan, ya. Di Malaysia ini ada 14 negeri. Kami salah satunya ada di sebuah negeri yang namanya Kelantan. Kelantan kalau ikut peta ini posisinya ada di timur, yaitu yang berbatasan dengan Thailand. Kalau yang kebanyakan rakyat di Indonesia tahu itu biasanya Johor. Karena apa? Johor berbatasan dengan Singapura. Nah, kalau kami di Kelantan ini kami yang berbatasan dengan Malaysia. Dan mungkin kalau sebut Kelantan, kita di Indonesia dulu tidak cukup familiar sebetulnya nama Kelantan, Pak. Yang dulu ada ceritanya kasus Manuhara waktu itu yang jadi familiar. Jadi kami ada 3 kampus. Kampus pertama di Kota Baru. Kota Baru adalah ibu kota untuk Kelantan. Setelah itu yang kampus induknya, kampus utama kami adalah di Bacok, Bapak, di kawasan Bacok. Yang ketiga kampus kami ada di kawasan Jeli. Jeli ini kampus diutamakan untuk sains, ya. Tapi yang untuk di City Campus itu kita adalah Fakultas Entrepreneurship dengan Hospitality. Sedangkan yang kami Fakultas Pengajian Bahasa ini kami ada di kampus Bacok, ya. Tetapi di setiap kampus ini kita ada juga seperti cabangnya gitu, karena kami adalah services, ya, untuk university. Oke, next. Ya. Oke. Seperti saya informasikan tadi bahwa FBI ini sebetulnya dia sebelumnya nama kami adalah PBI, pusat. Kami adalah pusat pengajian bahasa dan pembangunan insan. Jadi bentuknya adalah services untuk university. Jadi kami mengajar kursus atau mata kuliah wajib universitas. Nah, kami berdiri pada 2007, dulu kami berdiri bersama dengan berdirinya UMK, dan 2011 kami berpindah ke kampus Bacok, kampus utama. Sebelumnya 2007 sampai 2010 itu kita berada di City Campus, di Kota Baru, ya, kampus pertama kita. Dan 2017 kami pindah ke bangunan baru. Ya, ini yang background di belakang itu bangunan kita yang sekarang, fakultas kita, bangunan baru, masih baru. Dan 2021 baru aja tahun ini bulan Januari dulu kita resmi menjadi fakultas. Nah, jadi sebelumnya kita masih center, ya, pusat, Bapak. Jadi tahun 2021 ini kita sudah baru berubah menjadi fakultas. Tetapi walaupun kita center dulu, sebetulnya taraf kita itu setara fakultas, Pak, karena kita juga sudah menawarkan program S2, S3 semua sudah ada. Jadi kita hanya bedanya waktu itu S1 malah nggak ada waktu itu, Pak. Sekarang ini kita sudah ada program S1
S1 kita, kalau S1-nya sudah ada. Jadi S2, S3 memang sudah ada. Sewaktu kita masih berbentuk pusat pun kita sudah ada S2, S3-nya. Oke, next. Oke, ini adalah visi dan misi dari fakultas kami, ya. Oke, next. Ya. Kami saat ini memiliki 95 staf, ada 95 staf, 87 aktif dan 1 sudah non aktif dan cuti di luar tanggungan. Dan kami ada 1 profesor saat ini, ada 1 profesor, dan kita ada 10 associate professor, nah, dan juga 17 senior lecturer, ya, 17 dosen senior, 24 dosen kita. Dan kita ada 4 dosen muda kita dan 32 guru bahasa. Karena kami di pusat bahasa ini, di fakultas ini kami juga menawarkan kursus-kursus untuk bahasa asing. Nah, nanti kita akan lihat, dan kursus ini akan wajib diikuti oleh semua mahasiswa dari yang belajar di UMK. Dan kita ada 7 staff admin. 7 staf tata usaha kita. Oke, next. Nah, ini adalah struktur pimpinan untuk fakultas, yaitu kami punya dekan Dr. Burhan Daud yang sekarang hadir dengan kita. Kami punya wadek 1, wakil dekan 1 untuk akademik. Itu adalah Associate Professor Dr. Kamaruzzaman. Ya. Sedangkan untuk wadek riset penelitian, inovasi dan pasca siswasa postgraduate untuk program S2, S3 itu saya sendiri. Next. Ya. Ini kami di FBI kita ada 3 departemen, yaitu Department of General Studies, ini yang mata kuliah umum tadi, dan juga Department of Language Studies untuk pengajian bahasa Inggris, dan Department of Human Development, ini khusus untuk pengajian humanities. Oke, next. Ya, untuk Head Department of General Studies Dr. Marwan, ya, yang sedangkan untuk Head Department of Language Studies untuk jabatan bahasa itu kita ada Dr. Wan Abdul Aziz, dan sedangkan yang untuk ketua jabatan untuk Department of Human Development Dr. Asman yang juga hadir hari ini, ya, dan yang juga sudah memulai program tadi Pak dengan UPP sebelum ini. Oke, next. Ya. Departemen General Studies tadi yang diketuai Dr. Marwan tadi, di bawahnya ini ada beberapa unit, yaitu unit bahasa Inggris, unit bahasa ketiga, ini bahasa asing. Kalau di UMK setiap mahasiswa wajib mengambil. Itu yang menjadi satu kelebihan dari mahasiswa UMK, yaitu mereka akan menguasai bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, mereka juga menguasai bahasa asing. Bahasa asing ini ada macam-macam, nanti kami tunjukkan, dan juga ada unit human science. Ya, oke, next. Ini adalah perkuliahan untuk unit bahasa Inggris. Ini adalah kuliah yang wajib mahasiswa kita ambil. Ya, oke, next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa mahasiswa UMK wajib mengambil bahasa asing yang kita sebut di sini sebagai third language unit, di mana kita menawarkan ada beberapa bahasa asing, seperti bahasa Mandarin, kita ada Arabic, Japanese, French, Prancis, Thai karena kita berbatasannya, kita bertetangga dengan Thailand, jadi permintaannya juga cukup tinggi. Thai, Spanish, Germany, dan Korea. Yang terbaru ini Korea. Jadi, dan salah satu yang menjadi ciri khas kita di UMK ini untuk bahasa
third language ini adalah kami menggunakan native. Banyak kami gunakan native. Seperti Mandarin, ini kami ada, Arabic juga ada, native Japanese memang ada, French sebelum ini ada, Thai juga kita native, malah untuk guru bahasa Thailand kami semua native, ya. Dan Spanish, Germany juga native dan juga Korea. Next, kami juga ada satu kursus juga khusus bahasa Melayu. Tapi khusus bahasa Melayu ini saat ini kita wajibkan untuk pelajar internasional. Okay. Next. Okay. Ini adalah kursus-kursus untuk Human Science Unit Jabatan Kemanusiaan, yaitu kursus university menjadi kursus university seperti Asian and Islamic Civilization, Ethnic Relationship, Nationhood and Malaysia Development dan Filosofi, ini wajib. Dan kami juga ada satu elektif, yaitu yang mahasiswa boleh memilih yang dinamakan kursus Society and Economic Development, di mana kursus ini sebetulnya kita ada hubungan dengan satu program khas UMK yang disebut dengan SEED, Pak, Social Entrepreneurship. Jadi mahasiswa yang sudah mengikuti program SEED ini tidak wajib, tapi mahasiswa boleh ikut. Dan setelah mereka mengikuti program SEED, biasanya mahasiswa akan mengambil kursus Society and Economic Development ini, karena programnya kursus ini berkaitan, dan kursus ini tidak ada kuliah, tapi apa yang dilakukan selama program SEED itu yang akan mereka laporkan selama perkuliahan untuk USK 4012 ini. Ya, next. Oke, kami setelah jadi fakultas ini, kami saat ini ada 2 program baru untuk S1, Pak. Jadi seperti saya informasikan tadi bahwa sebelum jadi fakultas, kita ini sudah setara fakultas karena sebenarnya kita sudah ada program. S2 dan S3-nya sudah ada dulu, jadi terbalik. Ini S2, S3 ada dulu, baru S1. Jadi sekarang setelah fakultas ini kita sudah ada S1-nya, yaitu Department of Language Studies. Untuk program S1 kita yang terbaru, yang akan kita dapat mahasiswa sulung kita yang pertama ini adalah Bachelor of Arabic Language with Entrepreneurship. Ini khusus bahasa Arab dengan kewirausahaan. Oke. Ya, ini bentuk khususnya, nanti bentuk perkuliahannya, industri informal, ada coursework mode-nya juga, dan juga 3U1I, maksudnya 3 tahun di universitas dan 1 tahun di industri. Ya, next. Sedangkan kursus S1 kami yang sudah berjalan sejak tahun lalu itu adalah Bachelor of Business Communication with English. Jadi ini S1 untuk komunikasi, tapi bisnis komunikasi dengan bahasa Inggris. Yang ini. Ya, next. Sama kursus ini adalah 3 tahun di universitas dan 1 tahun di industri. Ya. Kenapa kami dibentuk seperti ini? Karena kami berhasrat supaya mahasiswa kami itu memang memiliki pengalaman juga, pengalaman industri. Jadi bukan hanya di universitas, bukan hanya ilmu atau teori, tapi mereka juga praktikalnya ada. Next. Ya. Untuk postgraduate kami, untuk S2 kami, saat ini kami ada satu yang program yang berbentuk coursework atau perkuliahan, yaitu master program untuk bisnis komunikasi. Komunikasi bisnis itu ada yang master of business komunikasi, yang ini bentuknya perkuliahan, coursework mode, ya. Coursework mode dan berbentuk hybrid. Hybrid ini maksudnya dengan situasi sekarang, saat ini kita buat online, dan juga ada waktu tertentu juga akan dibuat secara fisikal, ya. Tapi ini yang kursus S2 yang berbentuk coursework, Bapak. Dan untuk kursus
kuliah S2, S3 kami sebetulnya kami lebih banyak, mood kami adalah research mood, lebih kepada penelitian, dan ini adalah bidang-bidang yang ditawarkan untuk S2 dan S3, yaitu untuk language study dan education, komunikasi, Islamic education, dan philosophy and community development, history and civilization, religion and contemporary issue, dan development and educational value. Jadi, tapi kadang-kadang gini, kenapa bidangnya kok nggak banyak katanya? Contohnya, oke, saya ada minat di bidang sosiologi, mungkin ada dosen di UPB itu bidangnya katanya sosiologi, Pak. Ini sosiologi nggak ada sebetulnya ada, cuma dia berada sekarang di bawah filosofi dan community development, seperti itu. Cuma nanti kalau ikut keperluan kita akan keluarkan bidang itu untuk supaya dia boleh berdiri sendiri, begitu. Oke, next. Ya, ini adalah kelengkapan yang ada di lab kita, lab di kampus Bacok dan kampus Jeli kita. Ini lab ini digunakan oleh mahasiswa terutamanya untuk perkuliahan bahasa. Gitu. Ya. Ya. Jadi di fakultas kami, Bapak, itu kami ada beberapa program activity yang menjadi penekanannya juga utama, yaitu student mobility. Itu memang kita jalankan setiap tahun, Pak. Utama juga dengan universitas rekanan kami, ya, terutama dari Indonesia. Dari Indonesia kalau mungkin Bapak juga sebelum ini kita sudah jalankan dengan Universitas Bengkulu, mungkin sudah pernah diberitahu sebelum ini, dengan Universitas Bengkulu, setelah itu dengan UMRI juga, yang dekat Riau dengan UMRI. Nah, itu dengan UIR sekali, dan juga kami menjalankan program yang akan datang ini bulan depan ini dengan Universitas Brawijaya Malang. Nah, next staff exchange atau staff mobility ini pun kita menjalankan program untuk staff kita, dan kita sudah mulai 2019 dulu adalah dengan Thailand. Itu jadi kami mengantar staf kami untuk mengajar bahasa Inggris selama di sana. Dan juga ada networking ini dengan institusi, industri, dan juga community kami, dan kita ada core-nya juga, kekuatan kita di riset juga, ya. Riset terutama yang berhubungan dengan bahasa dan humanities. Nah, dan juga di innovation, itu yang dimana setiap tahun kita akan mengikuti pertandingan inovasi baik yang diadakan oleh universitas maupun nasional dan juga internasional, dan juga fakultas memiliki program inovasi sendiri, Pak, pertandingan inovasi setiap tahun kami ada. Jadi pertandingan ini ditujukan untuk staf-staf di fakultas kami. Jadi ketika mereka sudah terbiasa dengan pertandingan inovasi yang ada di fakultas, ketika mereka harus keluar itu tidak menjadi masalah untuk mereka, gitu ya. Next. Ya, oke. Terima kasih, Bapak. Mungkin itu sedikit pengenalan dari kami sehubungan dengan Universitas UMK dan juga fakultas kami. Dan ya, untuk kesempatan ini selanjutnya saya ingin mengundang sedikit dekan kita, Dr. Burhan, untuk mungkin memberikan ucapan sedikit dan sebagai perkenalan kita, Pak, karena ini pertama kali kita ketemu, dan diharapkan nanti selanjutnya hubungan ini akan menjadi lebih akrab lagi dan lebih mesra, Bapak, ya. Saya persilakan ya, Dr. Burhan untuk Mas. Ya, Mas. Terima kasih Pak Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dihormati Bapak Rektor UPP, Bapak Hadi, dan teman-teman pimpinan di Universitas Pak Batulai,
di Bengkulu. So, kami di Bacok, Kelantan. Walaupun Bacok dengan Bengkulu jauh, tapi kita didekatkan dengan teknologi. Alhamdulillah. Kalau dulu saya ingat tahun 2017, 2018, kita selalu berkunjung ke teman-teman kita di Indonesia, di Surabaya, di Malang, di beberapa tempat lain. Sama juga dengan teman-teman kita di Thailand, kita ke Patani, ke Naratiwat. Tapi sekarang Alhamdulillah kita boleh jimat ongkos, Pak. Yang kita buat pertemuan secara online saja. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT. Saya kira ini pertemuan rasmi pertama kita dengan kepimpinan UPP yang dipimpin oleh Bapak Adi di sana, dan kami di sini mewakili fakultas dan juga pejabat antarabangsa International Office. Kami meraihkan kebersamaan Bapak Ibu di sana untuk sama-sama kita mengenali. Kalau orang di sini mereka katakan tak kenal maka tak cinta. Yang sudah kenal itu didekat-dekatkan, yang sudah dekat itu dimesra-mesrakan. InsyaAllah, walaupun sudah ada program yang telah sama-sama kita laksanakan antara FBI, UMK ini dengan teman-teman di UPP, InsyaAllah kita boleh mantapkan lagi kerjasama ataupun kolaborasi antarabangsa ini dalam bidang-bidang yang lain. Sebenarnya pada mula apabila Pak Johan maklumkan saya tentang UPP ini, yang menarik saya adalah tentang prodi sains perkopian. Saya rasa yang ini paling unik yang tak ada di mana-mana di Asia ini. Oleh kerana saya pun dah ada baca dalam website UPP itu asalnya adalah merupakan institut yang khusus kepada pertanian. Saya kira ini antara kelebihan ataupun keunikan yang ada di UPP yang UMK boleh belajar dengan lebih mendalam. Kerana di sana tanah yang subur dengan kebijakan ataupun kepandaian teman-teman ahli akademik di sana, kita boleh bawa pulang teknologi ataupun kaedah-kaedah baru dalam pertanian untuk dibawa ke sini. Saya juga selalu sebut teman-teman kita di Thailand sebagai contoh. Mereka antara yang advance dalam agriculture technology. Tetapi itulah kadang-kadang kita tidak mengambil kesempatan itu. Teknologi yang telah maju untuk dibawa dan kita kongsi bersama. Saya kira itu saja ringkas ucapan alu-aluan daripada kami di Bacok, Kelantan kepada teman-teman di Bengkulu, Indonesia. InsyaAllah semoga Allah SWT mempermudahkan segala perancangan kita. Assalamualaikum dan selamat siang. Kembali Pak Johan. Terima kasih Dr. Burhan. Terima kasih Dr. Burhan untuk ucapannya, dan mungkin sekarang untuk tadi dari kami sudah panjang bercerita, jadi sekarang mungkin kita akan memberi kesempatan untuk perkenalan dari pihak UPP. Mungkin kami persilakan, silakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof. Johan yang saya hormati, kemudian Pak Dekan, Pak Burhan, beserta jajaran dari FPI, kemudian Pak Dr. Azman Bidin yang sudah pernah mengisi materi di UPP saat itu di tahun lalu. Kemudian ada Pak Adi, ada juga Ibu Hafizah dan Ibu Ida, beserta rekan-rekan dari Universitas Malaysia. Pertama, kami ucapkan terima kasih. Pada waktu lalu saya coba berkomunikasi lagi dengan Prof. Johan
mengingat kita waktu di tahun 2020 pertama kali itu digagas oleh Ibu Igus beserta Prof. Johan dan rekan-rekan dari Universitas Tulai untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang akan terencana lebih jauh ke depan untuk menjalin kerjasama satu sama lain. Namun ada beberapa problem di internal kami, terutama dalam sistem manajemen pengelolaan kampus. Ada beberapa pergantian sehingga penanggung jawab kegiatan maupun dari struktural di tingkat universitas ada beberapa perubahan hingga terakhir itu pelaksanaan kegiatan berkenaan dengan kopi yang waktu itu diselenggarakan oleh program studi sains kopi dan juga dari praktisi kopi yang juga ada dari UMK. Sebelum lebih jauh, saya dari bidang akademik mungkin memperkenalkan dulu dengan Prof. Johan dan juga Pak Burhan. Dari ini ada yang memang kita hadir di ruang rapat Universitas Tulai, namun ada juga rekan-rekan yang ikut bergabung langsung di room Zoom meeting kita di siang hari ini. Di sebelumnya itu memang rektor ada pergantian dari sebelumnya kemudian PJS dan saat ini rektor kami sudah definitif kurang lebih 5 bulan itu di bawah kepemimpinan Pak Hadi Suhermanto. Dan di sebelah Pak Hadi ini ada Ibu Fitri Lestari selaku Ibu Wakil Rektor 2. Di sebelah Ibu Fitri ini ada Pak Joko Widodo, mungkin yang sebelumnya sudah ada satu grup dengan Prof. Johan dan Pak Asman Bidin dalam pembahasan rencana kerjasama kita. Jadi mungkin ada beberapa rekan-rekan dari UPP sudah ada yang dikenal oleh Prof. Johan dan rekan-rekan dari UMK. Kemudian di sebelah saya ini ada Pak Dodi. Beliau ini saat ini mengemban amanah di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Tulai. Dan juga di ruangan ini ada Pak Hebri Oktoyogi atau Pak Oki di lembaga LPTIK Universitas Tulai. Dan di Zoom, room Zoom itu ada Pak Chandra Yuliansa. Beliau saat ini Dekan Fakultas Teknik Universitas Tulai. Fakultas Teknik ini kebetulan ada kaprodinya, ada Ibu Dewi Apriana, ini prodi ilmu komputer. Kemudian dari Zoom juga ada Pak Eko Francisco. Pak Eko ini beliau waktu sebelumnya ini adalah Wakil Rektor 1 dan saat ini beliau mengemban amanah di Kaprodi Agroteknologi. Selanjutnya ada Ibu Mardia. Ibu Mardia ini Kepala Lembaga Penjamin Mutu Universitas Tulai. Dan ada Pak Meko Gustian. Beliau ini selaku Kepala UPT Laboratorium, Perpustakaan dan juga Kebun Percontohan. Dan beliau ini juga Pak Meko adalah salah satu dosen yang dari sains perkopian. Kalau tadi Pak Burhan sempat mengatakan hal yang menarik, sudah cari-cari di tingkat Asia ternyata cuma ada di UPP, memang betul begitu adanya. Namun kalau Prof. Johan mungkin sudah kenal dengan Bu Ella, pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir, itu Kaprodi Sains Perkopian. Nah, dalam rancangan ini balik ke cerita awal, saya coba komunikasi dengan Prof. Johan dan ternyata
saya dan beliau ini juga ada satu grup di Scopus Nusantara. Saya baru sadar ternyata ada Prof. Johan juga di sana. Beberapa kegiatan yang pernah dirancang bersama waktu itu ternyata baru terrealisasi, ada 2 kegiatan. Mungkin pada kesempatan ini sebelum kita berbicara rencana, karena ini mungkin wajah-wajah baru termasuk Pak Rektor kami. Pak Rektor saya bilang, Pak, kita disambut baik lagi oleh Universitas Malaysia Kelantan. Beliau langsung pada saat Prof. Johan mengabari ada perubahan jadwal, saya menawarkan beliau bagaimana kalau hari Jumat. Jangan, kata Rektor. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi sebelum lebih jauh, saya mohon izin Prof. Johan, mungkin Pak Rektor sedikit penyampaian untuk perkenalan awal dan jumpa kembali kita bersama. Kepada Pak Hadi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang kami hormati Bapak Burhan selaku Dekan Dean of the Faculty, yang kami hormati Prof. Johan sebagai Deputy of Dean, yang kami hormati Dr. Aswan Bidin, Pak Asman Bidin is the Faculty of Dean also. Kemudian yang kami hormati Ibu Ida, kemudian yang kami hormati Pak Adi Aizad Yazid, yang kami hormati Ibu Recording in progress. dan yang kami hormati Ibu Ida, yang kami hormati dari UPP Ibu Warek, Bapak Warek 1, Ibu Warek 2. Kemudian yang sempat hadir ini dari Kepala PPN, kemudian ada bagian Humas dan Protokoler, kemudian kerjasama Bapak Jokowi Widodo, kemudian ada Kepala Lembaga LPPK Pak Ogi, dan dosen-dosen ataupun ketua prodi yang sempat bergabung di kesempatan ini. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang pada kesempatan hari ini sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, kami bisa menyambung silaturahim kembali, berwajah walaupun long distance, tapi rasanya short distance. Rasanya sudah di hati dengan penyambutan yang warm welcome dari University Malaysia Kelantan, yang kami pikir nanti semoga Allah berikan kesempatan kami bisa berkunjung sana, visit ke sana, bisa melihat semuanya, melihat semua program dan tata kelola, dan juga bagaimana strategi pengembangan university. Selawat sering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada dunia kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita, sehingga kita bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat selama dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, kami akan memperkenalkan diri dulu. Tadi memang sudah benar disebut Pak Hadi. Kalau nama lengkap saya Hadi Swermanto, as the Japanese people, but I was born in Sumatera, tapi lahirnya di Sumatera, jadi asal orang tua dari tanah Jawa, tapi saya lahirnya di Sumatera karena hijrah ke Sumatera. Sehingga kalau di Indonesia ini banyak sekali sukunya, bahasanya juga banyak, jadi
Kalau bahasa Inggris jadi foreign language dan second language. Kalau melihat dari gambaran universitas yang sudah ditampilkan tadi oleh Prof. Johan, bahwa sebuah universitas yang sudah maju begitu, yang ini bisa memberikan inspirasi bagi kami untuk juga mengikuti bagaimana menjadi universitas yang berkemajuan. Dari beberapa program studi, kemudian ada laboratoriumnya, fasilitas yang diberikan untuk mahasiswa ini sudah sangat bagus dan ya sangat nyaman kalau dilihat, dengan sangat berbanding terbalik dengan kami yang baru berusia 2 tahun. Tapi dengan usia 2 tahun itu kami punya semangat yang besar untuk melakukan koneksi-koneksi dengan universitas yang berkemajuan, ingin menimba ilmunya, ingin bersama-sama bersinergi untuk bisa berkolaborasi dengan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan sinergitas ini diharapkan kami akan dapat menimba ilmu bagaimana universitas itu dikelola, dimanajemen dengan baik, dengan manajemen yang bermutu. Kemudian juga dengan inspirasi yang diberikan itu bahwa kami ingin juga meningkatkan kualitas dosennya, SDM dosennya. Bagaimana dosen-dosen ini bisa dipercepat untuk menuju S3 sehingga bisa memberikan wahana yang baru, suasana yang baru, ilmu yang baru, otomatis akan berakibat kepada level universitas juga akan berubah. Dengan gambaran tadi yang telah diberikan, ada kolaborasi yang bisa kita lakukan dengan exchange student, bagaimana nanti mahasiswa kami bisa magang di sana sebagai pendukung dari kurikulum Kampus Merdeka. Kami dengan mahasiswa kami yang bisa magang di universitas yang lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ini akan memberikan sebuah kontribusi dan memberikan wawasan yang lebih kepada mahasiswa kami, sehingga mahasiswa kami itu bisa menyelesaikan studinya tidak hanya 4 tahun, tetapi 3 tahun setengah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga ingin memperkenalkan, walaupun Prof. Johan juga sudah kenal dengan UPP, kemudian Prof. Azwan ya, yang sudah mengisi program semacam lecturing ya, dosen tamu, bahwa kami di UPP punya 3 fakultas, ada fakultas teknik, kemudian fakultas ekonomi, dan fakultas pertanian. Kemudian kami memiliki program studi. Kalau di UMK tadi tidak ada program studi tapi jurusan. Kalau kami ada 5 program studi. Yang pertama itu agroteknologi, kemudian yang kedua ada agribisnis, kemudian ada program studi ilmu komputer, kemudian ada program studi sains pertanian, kemudian ada program studi akuntansi. Jadi 5 program studi itu yang baru kita punya. Memang ke depan ini kami akan membuka 3 program studi. Yang pertama itu ilmu hukum, kemudian membuka program studi peternakan, kemudian yang ketiga program studi perikanan. Memang benar kami di Bengkulu ini daerahnya adalah pertanian, sehingga
ini ada prospek yang besar ke depan ketika universitas ini berkembang maju, sehingga akan berimbas kepada bagaimana pengelolaan pertanian itu menjadi komoditi yang unggulan, sehingga akan berimbas kepada masyarakat petani yang bisa meningkat penghasilannya, yang selama ini petani itu bertani secara tradisional atau konvensional, sehingga dengan adanya mahasiswa kita, alumni kita, diharapkan nanti alumni kita ini akan menjadi petani-petani yang berteknologi, yang profesional. Sehingga harapan inilah sesuai dengan program pemerintah yang ada di kabupaten kami, Kabupaten Bogor. Harapannya bahwa Universitas Fatullah ini adalah universitas satu-satunya universitas swasta yang didukung oleh pemerintah daerah untuk bisa membantu program-program pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian. Ada beberapa program yang telah dicanangkan oleh kita sebelum saya memimpin. Saya pikir ini harus kita lanjutkan kembali, harus kita laksanakan dengan wujud yang nyata, sehingga benar kalau kita tidak bertemu dan tidak berkenal itu maka tak sayang. Ketika kita tidak bersilaturahim bertemu itu biasanya ide-ide cemerlang tidak ditularkan kepada yang lain. Tapi dengan kita bertemu, berdiskusi, ya, sehingga keilmuan-keilmuan yang kita miliki itu akan keluar secara sendirinya dan bermanfaat untuk kita bersama. Benar memang kata Nabi itu memperbanyak silaturahim itu panjang umur, banyak rezeki, dan banyak ilmu. Saya pikir saya tidak berpanjang lebar. Harapan saya selaku rektor dari Universitas Fatullah, kerjasama kita ini mari kita sambung kembali, kita create kembali, kemudian kita wujudkan, kita tuntaskan program-program yang sudah dirancang, dan harapan ke depan kita bisa mengembangkan apa yang sudah tadi bisa dikolaborasikan, baik mungkin pertukaran staf gitu kan. Kalau kami sangat berharap ini staf kami bisa juga mobile ke sana, kemudian bisa melihat bagaimana tata kelola administrasi yang ada di universitas di Malaysia Kelantan itu, UMK. Kemudian bagaimana karakter yang saya menarik itu bagaimana membina karakter mahasiswa menjadi mahasiswa yang berkeilmuan dan berkewirausahaan. Kami juga di Universitas Fatullah ini salah satu visi misi itu selain menjadikan manusia yang unggul dalam bidang iptek juga memiliki jiwa kewirausahaan. Tapi konsep yang kewirausahaan yang di UMK mungkin akan memberikan wawasan yang lebih bagi kami, karena kami memang di daerah ini belum banyak perbandingan bagaimana menciptakan mahasiswa yang berkarakter kewirausahaan. Secara konsep mungkin kita punya, secara keilmuan kita punya, tetapi secara wujud nyata mempersiapkan dalam berkarakter kokoh dalam kewirausahaan dengan strategi-strategi yang dimiliki ini butuh berkolaborasi, butuh masukan, sehingga mahasiswa yang kita inginkan itu untuk andal dalam bidang iptek dan jiwa kewirausahaan itu bisa dapat dimiliki secara utuh. Saya pikir itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini, dan mungkin ke depan seperti apa yang bisa kita programkan atau jalankan. Lebih kurang mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Hadi. Tadi mungkin perkenalan singkat dari kami di Universitas Fatullah terkait dengan pertemuan awal atau sambung silaturahmi kembali yang sempat tertunda di beberapa tempat. Mungkin saya kembalikan ke Prof. Yohan untuk berikutnya. Itu dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Herawan, terima kasih Pak Hadi ya untuk sambutannya, perkenalannya. Terima kasih Ibu, Bapak-bapak ya. Betul seperti Pak Hadi tadi sebutkan bahwa mungkin hari ini selain perkenalan kita akan coba untuk melihat potensi peluang untuk menyambung silaturahminya itu Pak. Jadi dan saya mohon izin sebentar untuk saya sharekan sedikit mungkin informasi yang mungkin boleh menjadi bahan sedikit untuk kita nanti mungkin diskusi setelah ini. Jadi yang sebelum ini seperti kita ketahui semua bahwa sudah ada 2 program Bapak yang sudah kita jalankan dengan UPP, yaitu yang Dr. Asman sebelumnya untuk komunikasi ya. Dr. Asman waktu itu sudah 2 kali kalau saya tak salah. Dan juga yang terakhir itu adalah yang webinar kopi, yang itu dengan staf kami di Farhan waktu itu. Dan juga dengan mahasiswa kami yang terlibat dengan bisnis kopi, dengan kopi kafe. Jadi waktu itu kalau saya nggak salah tahun lalu, ya, itu yang terakhir webinar, dan kita harapkan mungkin program itu akan boleh diteruskan. Dan selanjutnya adalah potensi yang mungkin kita boleh diskusikan seperti yang kita rencanakan tahun lalu. Untuk informasi Bapak dan Ibu adalah kita pernah merencanakan yaitu untuk training, pelatihan untuk dosen, terutama dosen-dosen muda di UPP, untuk kita boleh transfer. Sebenarnya saya mohon maaf juga, bukan kami menggurui maksudnya, tapi kita akan transfer share knowledge kita dan share pengalaman bersama. Mungkin nanti ada ilmu yang dari dosen-dosen UPP yang boleh kita ambil juga sharing. Jadi kami coba untuk share pengetahuan, pengalaman yang ada di sini dengan kawan-kawan dosen, terutama dosen-dosen muda di UPP, yang kita harapkan dari hasil sharing itu bahwa boleh memberi semangat dan boleh membuka wawasan untuk dosen-dosen terutama dosen muda di UPP, sehingga mereka boleh membantu untuk lebih maksudnya pushnya itu lebih kuat untuk sehingga UPP ini lebih naik, majunya lebih cepat gitu. Dan juga untuk training yang kedua bagi pengurusan di universitas, seperti contohnya ketua uni dan juga untuk dekan. Dan kebetulan untuk yang pengurusan universitas ini kami akan dibantu oleh, kami punya mantan rektor kami, yaitu Dr. Zainal. Kebetulan beliau memang bersetuju, sudah tahun lalu pun sudah bersetuju untuk membantu kawan-kawan di Indonesia, dan memang beliau pun ada kedekatan dengan kawan universitas di Indonesia ya Pak. Dr. Zainal pun bersetuju, jadi itu kami bisa masukkan dalam perancangan bersama ini. Dan juga mungkin yang seperti tadi disebutkan juga oleh Pak Hadi adalah program mobility. Kami juga bisa, karena sebelum ini program mobility mahasiswa dengan dosen kami memang sudah berjalan. Mahasiswa kami sudah menerima sebelum ini dari Bengkulu pun sudah sering, sebelum ini sudah 3 atau 4 kali gitu, 4 kali. Dari Bengkulu, satu dari Brunei kami terima, dari Thailand itu sudah biasa kami terima. Dan juga untuk dosen yang terakhir harusnya kami dengan UNUSA, itu Nahdlatul Ulama Surabaya, cuma terhalang oleh COVID. Dan yang dalam masa terdekat ini kita akan coba untuk menjajaki kembali dengan rekanan kami untuk mobility dosen ini dalam bentuk virtual. Karena kalau fisikal agak susah Pak dijalankan, dan kita harapkan tidak menjadi hambatan, tapi kita boleh jalankan dengan cara virtual, dan itu lebih praktis dan sudah dibuktikan. Kebetulan Dr. Hafiza yang ada di sini, kami punya penyelaras koordinator untuk networking dan antara bangsa ini, juga beliau sedang terlibat dengan mobility dosen Pak dengan Thailand. Dan
sebelum COVID memang fisikal, tapi setelah COVID ini tetap berjalan tapi secara virtual, dan itu tidak ada masalah, malah lebih memudahkan untuk beliau dan mahasiswa. Dan yang terakhir mungkin kita bisa mendiskusikan juga nanti potensi untuk dosen di UPP untuk melanjutkan S2 atau S3-nya di UMK, itu Bapak. Ya. Ya. Terima kasih, mungkin saya buka, kita bisa memulaikan Pak dengan diskusi, ngobrol-ngobrol, dan mungkin kita buat secara informal aja Pak, supaya tidak terlalu kaku. Jadi kita ini ibaratnya ngobrol-ngobrol, kita tukar pendapat. Jadi dari sana nanti lebih akrab lagi, dan jadi nggak kaku gitu untuk selanjutnya ke depannya. Saya persilakan untuk kawan-kawan di UPP, mungkin kalau ada pertanyaan atau ada cadangan, ada ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak yang dari Universitas Malaysia Kelantan, yang kami hormati Pak Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, dosen dan karyawan Universitas Fatulai. Selebihnya saya mohon maaf sebelumnya kalau saya memperkenalkan diri. Nama saya alhamdulillah sama dengan Presiden Republik Indonesia, jadi Joko Widodo, tapi berbeda nasib ini Pak. Jadi itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sekarang saya dipercayakan untuk di bidang kerjasama dan hubungan masyarakat. Jadi saya sedikit banyak sudah mulai mempelajari hasil konsep kerjasama dan kolaborasi UPP dan UMK yang dilaksanakan pada tahun 2020. Alhamdulillah sudah ada 2 kegiatan, yaitu yang pengisi materinya Pak Dr. Asman. Kebetulan Pak Asman ada di forum ini. Kemudian yang kedua webinar tentang kopi. Jadi sedikit saya mengusulkan, karena saya dalam bidang kerjasama. Jadi kalau kemarin Prof. Yohan sudah menyampaikan dengan Ibu Guswarni, Ibu Gus, itu draft untuk MOU-nya. Nah, mungkin nanti kita akan coba kolaborasi lagi tentang draft MOU yang akan kita sepakati bersama dan akan kita laksanakan bersama. Ini agak sedikit berbeda dengan kerjasama yang pernah UUPP lakukan. Jadi kalau yang lain ini MOU terlebih dahulu, baru pelaksanaan program. Tetapi UMK ini kita pelaksanaan program dulu, baru kita merencanakan untuk MOU yang akan kita lakukan secara bersama. Kemudian itu. Nah, inti dari, kalau boleh mengusulkan, dari kerjasama kita, kolaborasi ini, itu kalau saya lihat, saya pelajari lagi dari bidang dan perencanaan program yang dilakukan di tahun 2020, ini lebih banyak di 2 hal, yaitu di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Tetapi belum muncul tentang research, tentang penelitian. Boleh, kalau boleh nanti Prof. Yohan atau bapak-bapak yang dari UMK mungkin bisa memberikan kami pencerahan kalau nantinya kerjasama kita di bidang riset, mungkin riset yang seperti apa atau bidang-bidang seperti apa yang bisa kita kembangkan secara bersama. Karena kolaborasi ini akan berbeda konteks, karena kami lebih banyak di bidang pertanian, mungkin UMK juga punya bidang lain. Tetapi kesamaan
kedua university ini, kalau saya lihat itu tentang entrepreneurship atau tentang kewirausahaan. Ini yang kesamaan yang paling menonjol, paling terlihat antara kedua university ini. Kemudian yang berikutnya, kalau boleh mengusulkan juga, kita lanjutkan lagi beberapa program Prof. Yohan yang belum terlaksana. Ini kalau saya lihat, ini program visiting lecture, ini secara online ini sudah dilaksanakan. Kemudian konsultasi pembangunan administrasi Universitas Fatpetulai dan tenaga akademik, ini boleh kita laksanakan kembali. Karena tadi di video profil dari UMK, kami sedikit bangga karena yang kami ajak kerjasama ini adalah university yang mempunyai kalau kami lihat tata kelola, kemudian sistem administrasi universitas itu sudah sangat bagus. Nah, apa salahnya kami yang university yang masih 2 tahun ini bisa mendapat manfaat dari kerjasama tentang universitas, tentang administrasi, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian program pembinaan dosen Universitas Fatpetulai ini juga boleh kita laksanakan kembali karena kebanyakan dosen-dosen kami ini masih cukup muda. Jadi dikatakan Prof. Yohan tadi khusus dosen-dosen muda karena usianya universitinya masih muda, dosen-dosennya masih muda. Alhamdulillah masih muda semua. Kemudian yang ketiga yaitu program inovasi sosial atau kewirausahaan sosial. Nah, ini kalau di sini satu tema yang pernah kita buat secara bersama, yaitu konsep dan aplikasi sosial inovasi dalam konteks universitas. Nah, ada keterlibatan dari mahasiswa di situ. Karena kami juga di dalam visi kami untuk menonjolkan kewirausahaan, mungkin boleh kita coba konteks tentang wirausaha di tingkat mahasiswa. Jadi apa yang bisa kita kembangkan minat bakat mahasiswa ini supaya mempunyai bekal ketika dia selesai kuliahnya, itu mereka sudah mempunyai bekal untuk berwira swasta. Nah, kemudian terkait dengan pengembangan kurikulum, itu juga sangat baik karena saya pikir kurikulum di Universitas Kelantan di UMK juga bisa kami adopsi untuk ke kurikulum yang ada di Universitas Fatpetulai. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti juga kami di bidang kerjasama juga akan membuat time schedule dari pelaksanaan kerjasama ini. Jadi ada kontrol antara UMK dengan UPT itu sendiri. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan mohon maaf saya mohon izin dulu, saya tanggapi sedikit aja dulu. Adalah memang seperti gitu Pak, kita balik. Kalau biasanya MOU dulu, setelah itu baru kita isi aktivitas, itu sering jadi masalah juga di sini. Setelah MOU selesai semua Bapak, gitu. Selesai nggak ada aktivitas. Jadi akhirnya kami akali dengan kita buat aktivitas dulu, karena dengan universitas yang lain gitu, kita aktivitas dulu, setelah aktivitas baru kita MOU, dan setelah itu nggak ada masalah karena aktivitas ini akan jalan terus dengan sendirinya. Jadi tidak ada masalah. Kami juga dengan senang hati nanti kita untuk buat MOU-nya, dan nanti kami akan saya boleh share draftnya untuk MOU sebenarnya kami sudah ada. Jadi tinggal share aja, nanti kalau setuju tinggal ditandatangan, dan juga penandatanganannya pun pada saat ini tahun ini juga kita menandatangani satu MOU dengan Universitas Kalbis Jakarta, itu secara virtual juga kami lakukan secara virtual, seremoninya juga secara virtual, ada masalah. Dan oke, selanjutnya juga untuk yang tadi beberapa usulan dari Pak Joko tadi, dan kebetulan
di sini ada kawan-kawan dari International Office, Dr. Adi ada, J. Afik juga ada, dan kawan-kawan dari International Office mungkin boleh membantu, membantuan untuk boleh mungkin kerjasama dengan UPP ini bukan hanya di FBI, tapi mungkin diteruskan dengan fakulti-fakulti lain yang ada di UMK karena saling berkaitan. Karena seperti pertanian itu kita ada di Kampus Jeli, Pak. Di Kampus Jeli yang dari Kota Baru ini, ibu kotanya Kelantan ini lebih kurang 2 jam. Jadi kampus kami memang untuk pertanian ada di sana dan itu rasanya sangat sesuai untuk dihubungkan dengan UPP. Dan juga yang tadi disinggung dengan social entrepreneurship itu memang salah satu seperti brand, salah satu brand activity yang ada di UMK itu yang kita mulai 2010 dan kita kenali dengan nama SEED, Social Entrepreneurship for Economic Development, di mana konsepnya adalah mahasiswa dan juga dibantu oleh dosen, dan kita melibatkan juga mahasiswa dari luar negeri. Nah, jadi di sini ada konsep intercultural leadership, intercultural juga pertukaran budaya, di mana dalam program itu konsepnya sebetulnya adalah kita universitas melalui mahasiswa juga ini membantu bagaimana membantu komunitas, bagaimana bisa memajukan komunitas melalui entrepreneurship, dan juga sekarang bukan hanya entrepreneurship tapi juga kita melalui hal-hal yang bersifat sosial juga, contohnya pendidikan, bagaimana kita membantu meningkatkan pendidikan mereka, dan juga contohnya bagaimana membantu meningkatkan budaya yang ada dalam komunitas itu. Nah, walaupun pada awalnya, di sisi awalnya itu kita membantu untuk menaikkan SMI yang ada di industri. Ketika kita menemui ada small industri yang berpotensi, itu bagaimana universitas membantu untuk supaya dia boleh naik industri itu. Nah, itu konsep daripada SEED. Tahun ini kita akan jalankan sekitar bulan Desember, dan nanti kami akan undang mahasiswa dan dosen dari UPP juga, karena kebetulan tahun ini kita buat secara virtual, jadi kemudian tidak akan mengganggu, dan kita harapkan mereka boleh terlibat dan untuk boleh dapat pengalaman. Ya. Oke, saya persilakan kalau ada tanggapan, mungkin Dr. Bo, Dr. Liza, Dr. Asman, silakan. Dr. Adi. Dr. Adi boleh bagi input sedikit persoalan. Saya tambah sikit untuk makluman teman-teman di UPP. Di UMK ni kita ada Entrepreneurship Institute. Jadi di sini para pelajar kita akan mendaftar syarikat. So after that they will register companies. So under university dipanggil SSU, Suruhanjaya Syarikat University. So sekarang ni saya ingat saya difahamkan ada lebih kurang 500 syarikat pelajar. Jadi syarikat pelajar ni dia salah satu inisiatif wirausahawan. Setiap syarikat pelajar ni akan ada dosen yang menjadi mentor, yang menjadi penasihat. So yang Pak Johan sebutkan tadi itu ada yang antara yang cemerlang, yang berjaya ni adalah pelajar yang menjalankan bisnes kopi. Ada lagi yang bisnes lain tu. Dan alhamdulillah ada seorang alumni UMK yang sekarang ni sudah berjaya, alhamdulillah, dalam menjadi utawan, dan dia kembali ke universiti untuk menyumbang kepada pembangunan wirausaha dalam kalangan pelajar. Saya kira itu yang ekosistem keusahawanan, entrepreneurship ekosistem itu yang saya kira mungkin mereka boleh sama-sama share, berkongsi dengan teman-teman di UPP. Mungkin Dr. Adi ada tambahan? Dokter, kalau saya boleh tambah, selain daripada apa yang Dr. Burhan mentioned just now about the Entrepreneurship Institute,
the module itself at the faculty, seperti di fakulti entrepreneurship sendiri, di dalam modul pengajaran itu, the teaching and learning module itu terdapat satu minggu di mana mahasiswa akan mengadakan minggu keusahawanan. So they will spend about 3 days setting up businesses, small businesses, selling food or selling anything within the three days. So that, or sometimes 1 week, just to see how the business is, how they run the business, how they handle the business. So I think that kind of exposure is also needed. Jadi mungkin pihak International UMK boleh connect Pak Petula University with the respective faculty to discuss further about that, semacam benchmark untuk the module for PNP. Yeah. Ya, terima kasih Dr. Wiza. Ya. Silakan, mungkin ada penambahan. Afik mungkin dari IO ada mau menambah sesuatu? Yeah, on behalf of International Office, jadi International Office akan facilitate ataupun melakukan koordinasi antara universitas yang ada MOU dengan UMK dan akan connect lah, akan hubungkan universitas yang ada MOU dengan UMK dengan fakultas-fakultas yang berkaitan. Jadi kita boleh lihat program-program ataupun aktivitas-aktivitas yang mana berkaitan dengan FBI contohnya seperti yang dibincangkan hari ini, dan juga yang ada seperti agriculture di Jeli dan juga bisnes wirausaha di FKP Fakultas Keusahawanan dan Perniagaan. Jadi tugas UMK International, Pusat Antarabangsa UMK adalah untuk facilitate, kita boleh bantu dari segi facilitate. Ya. Terima kasih. Dan juga untuk saya tambahkan sedikit, Bapak, adalah seperti pengalaman sebelum ini dengan universitas yang mengirim mahasiswanya untuk mobility student ke UMK. Kebetulan waktu itu mungkin Dr. Hawiza dari International Office, jadi kita rancang bahwa program yang mahasiswa datang mobility ini mereka merasakan juga keusaha entrepreneurship-nya itu. Jadi kita akan ibaratnya agak bukan terpaksa, tapi memang kita minta mereka untuk membuat aktivitas yang ada hubungan dengan entrepreneurship. Walaupun mungkin baik dalam bentuk dokumenter seperti Kelantan adalah salah satu negeri yang memang terkenal dengan entrepreneurship-nya. Jadi mungkin mahasiswa itu bisa pergi melihat di sekitarnya, Kota Baru mereka membuat dokumenter dari situ, setelah itu mereka presentasikan atau mereka merancang program entrepreneurship yang bisa mereka jalankan setelah mereka melihat di sini. Setelah itu juga mereka mendapat kita beri juga mereka ilmu. Karena ada perkuliahan juga, mereka masuk berapa siri perkuliahan di sini, walaupun mobility, jadi mereka pun ada dapat ilmu juga. Dan biasanya programnya mobility mahasiswa dari Indonesia itu 1 bulan, biasanya di sini 1 bulan. Tapi kalau Brunei yang dulu diantar ke kita 3 bulan, Brunei 3 bulan dengan kita di sini, dan itu mereka memang menjalankan aktivitas entrepreneurship kalau 3 bulan. Jadi acara jalan-jalannya nggak banyak, ada acaranya tapi nggak banyak. Jadi mereka memang di sini kita kasih belajar juga. Jadi dan juga seperti itu, dan kebetulan untuk mobility tadi di International Office yang memegang mobility belajar. Jadi beliau pun ada di sini, tidak ada masalah. Nanti kalau UPP akan menghantar mahasiswanya untuk mobility student ke sini, memang kami sangat welcome, tidak ada masalah. Ya. Dan juga mungkin sehubungan dengan mobility dosen juga, Bapak, mungkin untuk mobility dosen kelihatannya kalau diperlukan, mungkin yang berdasarkan pengalaman sebelum ini yang sudah dijalankan, mungkin kalau di UPP memerlukan untuk bahasa Inggris, kemungkinan kami bisa untuk, karena dosen bahasa Inggris kami siap, Dr. Hawiza pun sudah, cuma
mohon maaf Dr. Riza mungkin tidak bisa mengajar di UPP karena sekarang sudah di Thailand, sudah diikat oleh Thailand, tapi dosen-dosen kami yang untuk bahasa Inggris ada cukup banyak dan mereka pun juga bisa untuk membantu dalam pengajaran untuk bahasa Inggris. Tapi biasanya secara virtual aja. Kita buat secara virtual dan mereka pun akan mengajar kelas biasanya gitu. Boleh di teaching partner, Pak. Boleh di teaching partner kan? Yang itu. In teaching, doctor, maybe we can have like a sort of team teaching. Untuk di tim teaching kan dengan dosen mungkin bahasa Inggris yang di UPP, atau kalau tidak mereka juga boleh membantu untuk membuat program aktivitas yang berhubungan dengan bahasa Inggris gitu. Untuk lebih memperkuat bahasa Inggris mahasiswa di UPP. Ya. Terima kasih, saya persilahkan mungkin yang lain kalau ada pandangan atau ada pendapat. Kalau boleh saya tambah sikit Pak Yu. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada kawan-kawan daripada UPP. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim daripada Pak Tulai lah, sebab saya telah berjaya menjalankan program pada tahun lepas. Cumanya disebabkan kekangan masa dan sedikit perubahan, program itu tidak ditamatkan. Kami sepatutnya ada beberapa siri lagi lah. Namun begitu, saya telah berjaya mendapatkan laporan daripada tim Pak Tulai sendiri, dan saya rasa ia menunjukkan komitmen yang tinggi daripada dosen-dosen di sana. Sebab saya ada beberapa aktiviti untuk dijalankan dan saya dah terima laporan tersebut, dan saya rasa saya akan basekan saya punya aktiviti selepas ini berdasarkan pada laporan tersebut lah. Jadi itu menunjukkan komitmen yang tinggi daripada tim di sana, dan kami sangat-sangat berbesar hati untuk meneruskan kerjasama ini, terutamanya dari segi komunikasi lah. Satu lagi, kalau boleh kita nak lihat juga kerjasama dari segi S2 dengan S3, sebab di UMK sekarang kita dah ada Master of Business Communication, dan juga ada jugalah penyediaan kepada kajian-kajian yang berkaitan. Jadi mungkin yang kedua, dua S2 dan S3 ni kita boleh lanjutkan juga antara di sana dengan di UMK. Jadi itulah saya rasa kerjasama ni sangat-sangat bagus, dan I look forward for more kerjasama yang lebih lagi lah antara kedua universiti. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Asman, dan Dr. Asman tadi memberi idea juga. Mungkin saya tambah sedikit adalah sehubungan dengan penyediaan bimbingan Bapak di sana. Mungkin boleh juga bahwa kita terlibat dalam bimbingan mahasiswa dan menjadi co-supervisor, terutama untuk mahasiswa S1 juga nggak ada masalah, S1, S2 di situ. Jadi kalau mungkin yang berhubungan dengan bidang kami di sini, dan kalau diperlukan untuk menjadi dosen pembimbing yang kedua, biasanya kedua itu kami sangat terima kasih, terbuka, nggak ada masalah, kami boleh membantu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi, dan mungkin dari maaf saya menjelas, saya nak tambah sikit. Sebenarnya tadi Pak Joko menyebut tentang penelitian, so maybe Dr. can share a bit about research matching grant between the universities. Ya, lupa. Terima kasih Dr. Bisa dan mengingatkan tadi, ingat lepas itu lupa. Sehubungan dengan penelitian, Bapak. Oke. Salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah ada dua, yaitu satu penelitian, mungkin penelitian yang tanpa grant ya. Penelitian itu tidak memerlukan biaya apa-apa, tetapi hasilnya itu yang kita perlu, hasilnya itu yang bisa kita pakai untuk penerbitan, dan itu memang selalu amalannya gitu, karena penelitian hasilnya nanti ke penerbitan juga, dan penelitian tidak selalu memerlukan perlu ada dana dulu baru kita jalan, nggak perlu, kita jalankan dulu penelitian baru setelah itu hasilnya kita terbitkan, sama aja, cuma bedanya nanti penelitian itu di-record atau nggak di-record gitu aja. Tapi hasilnya sebetulnya sama, akan digunakan untuk penerbitan. Dan yang kedua itu adalah matching grant. Kami di UMK memang ada yang namanya matching grant. Matching grant ini adalah
bentuk kerjasama penelitian antara university atau institusi atau industri, baik di Malaysia maupun di luar negeri. Jadi syaratnya kalau kita membuat matching grant dengan universitas atau industri dari luar negeri itu hanya diperlukan satu rekanan saja. Jadi contohnya UMK dengan UPP cukup satu. Tapi kalau kami membuat matching grant dengan universitas atau institusi di dalam negeri di Malaysia itu kita memerlukan 3 lebih banyak. Jadi kalau dengan luar negeri lebih mudah, itu yang peluangnya sangat besar. Jadi kedepannya kemungkinan kita bisa membuat matching grant dengan UPP karena untuk matching grant memang dibuka sepanjang tahun, jadi nggak ada deadline-nya, sepanjang tahun boleh minta. Syaratnya untuk matching grant dengan UMK ini adalah minimum itu Rp5.000 atau sekitar 15 juta, itu minimum. Karena apa? Karena untuk dapat direkodkan di data yang kalau di Malaysia kita ada data namanya MAIRA, itu yang menjadi data universitas, prestasi universitas. Yang bisa direkod di prestasi universitas adalah Rp5.000 minimum, atau sekitar lebih kurang 15 juta, itu minimum. Jadi bentuk penelitiannya itu nanti gini. Kalau contohnya penelitian itu memerlukan biaya contohnya 30 juta, contohnya 30 juta, berarti 15 juta dari UMK, 15 juta dari UPP, itu dibagi 2, gitu ya, dibagi 2. Dan nanti juga disyaratkan adanya transfer dana penelitian ini, Pak. Tujuannya apa sebetulnya? Kelihatannya kok menyusahkan, sebetulnya enggak. Gini, transfer dana penelitian itu adalah contohnya nanti dari UPP, dia akan mentransfer dana penelitiannya contohnya tadi 15 juta ke UMK, nanti UMK akan mentransfer lagi duit 15 juta itu ke UPP, dan proses transfer ini perlu direkodkan. Jadi nanti UPP boleh mengklaim juga bahwa ada dana penelitian dari luar negeri, itu karena bukti transfer itulah sebagai bukti bahwa ada penelitian bersama luar negeri. Itu juga kami akan merekod data itu sebagai data penelitian dengan luar negeri. Gitu. Jadi itu sebetulnya masuk transfer, karena ada beberapa institusi melihat kok seperti menyusahkan, padahal enggak. Padahal itu perlu sebetulnya sebagai bukti bahwa ada dana masuk. Dana masuk, walaupun sebetulnya dananya itu cuma satu itu aja, yang keluar masuk satu dana itu aja, tapi dana itu bisa kita rekodkan bersama seperti itu. Iya. Dan juga nanti ada beberapa penelitian mungkin yang dosen kita bisa mengundang dosen dari UPP untuk sebagai rekanan, sebagai ahli members untuk penelitian mereka. Dan juga kalau di Indonesia kebetulan mungkin ada hibah dari pemerintah, kan setiap tahun biasanya dibuka, dan mungkin bisa mengundang juga dosen dari kita UMK untuk menjadi members, menjadi ahli. Karena sebelum ini kita juga sudah melaksanakan dengan beberapa universitas rekanan. Ya. Terima kasih dari saya. Mungkin kita persilakan lagi mungkin kalau ada masukan mungkin dari kawan-kawan di UPP, mungkin ada pandangan, ada cadangan ya. Baik Bapak, mungkin sedikit saya menambahkan kalau tadi tentang visiting lecture untuk bahasa Inggris. Jadi itu hal yang sangat bagus bagi kami, karena di mata kuliah kami juga ada di bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2, bahkan di agribisnis itu kalau saya tidak salah di kurikulum itu ada bahasa Inggris bisnis. Nah, tapi boleh enggak kita melakukan visiting lecture atau team teaching? Kami mohon kesediaan dari UMK. Kita ada beberapa mata kuliah yang bisa di-teachingkan. Jadi satu bahasa Inggris tadi, kemudian yang kedua kita ada mata kuliah komunikasi. Dan komunikasi ini hal yang penting bagi mahasiswa ketika dia menyelesaikan studi. Nah, kemudian karena kami ini di pertanian, ada mata kuliah yang namanya penyuluh pertanian.
Jadi bagaimana kita memberikan informasi ke tingkat petani tentang agriculture supaya petani ini paham tentang teknik pengelolaan, kemudian manajemen, bahkan pasca panennya. Jadi mungkin bisa enggak kita mohon ini dosen yang ada di UMK itu bisa memberikan pengajaran atau tim teaching di mata kuliah selain bahasa Inggris mungkin. Nanti kita sesuaikan juga dengan kurikulum yang ada di UPP. Mungkin itu Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Saya persilakan mungkin Bapak Dekan bertemu dengan Dr. Asman mungkin di reportnya. Ya. Saya rasa cadangan yang cukup baik, yang saya rasa cadangan ni yang kata boleh buat terus lah, workable ni immediately. Kerana kami di sini pun kami akan mula semester baru pada bulan Oktober nanti. So, InsyaAllah perkuliahan akan bermula 11 Oktober. Nanti kalau, dan saya rasa di peringkat kami pun di UMK, Dr. Azman, kursus-kursus komunikasi juga kita boleh jemput teman-teman, boleh undang teman-teman kita daripada UPP untuk menjadi guest lecturer ataupun guest speaker dalam mana-mana kursus komunikasi yang ada. So maknanya pelajar kita di UMK dan juga pelajar di UPP boleh mendapat a new experiential learning lah, international experience, belajar dengan guru-guru yang lain juga, menambah jumlah guru-guru yang mereka boleh belajar. Kalau di sini kita panggil untuk guru lah, belajar daripada untuk guru yang ramai. Saya rasa cara yang baik so boleh nanti dibincangkan di peringkat program prodi nanti. Ramah sila. Terima kasih. Apa yang Tuan Dekan cakap tadi itu benar lah. Kita dalam mungkin dalam masa beberapa minggu lagi akan mulakan semester baru, dan sekiranya kita boleh berkongsi dosen-dosen yang ada, sebahagian daripada pensyarah daripada UMK akan berkongsi pengalaman mereka dengan cara belajar di sana, dan sebaliknya pensyarah yang ada pengalaman yang boleh digunakan untuk pelajar-pelajar kita sama ada peringkat S1 atau S2. InsyaAllah ini cara yang bagus, dan macam Dekan cakap kita dah boleh buat immediately. Dia ada ready lah insyaAllah. Baik. Terima kasih Dr. Asman. Ya, Pak Joko, mungkin setelah ini kita bisa menindaklanjuti dengan mungkin boleh sharing ya. Nanti setelah ini mata kuliah apa yang diperlukan dalam komunikasi dan bahan materinya Pak, untuk bisa terus dibagi. Mungkin dua atau tiga mata kuliah, 2 atau 3 bab untuk yang tim teaching itu. Jadi nanti Dr. Asman boleh membantu mencari siapa dosen yang sesuai dan bersedia Pak, untuk terlibat dalam tim teaching ya. Dan mungkin di kesempatan ini juga Dr. Hafizah mungkin boleh share sedikit pengalaman untuk ketika mengajar di untuk mobility dosen ini di Thailand waktu itu. Mungkin boleh menjadi satu panduan nanti untuk next dengan UPP ya Dr. Hafizah ya. For my case, it's a bit different karena mata kuliah tersebut ada tapi tidak pernah diajar pada pelajar because they don't have lecturers. Jadi semasa saya datang ke universitas tersebut, saya harus develop my own syllabus. So I developed the course outline, the assessment, also the teaching and learning hours, together with all the textbooks. So I have to decide on my own, and of course with the approval of the dean of the faculty at that time. Jadi it's a bit different in that sense karena I don't have any references. Saya harus buat sendiri semuanya. Tapi that's a very good experience, because I got to learn a lot of new things over there. And I think having someone different from different place coming to the students is also good for the students. Karena students are very excited. The students are so excited to learn. Karena saya mengajar literature di University English Literature, Introduction to English Literature. Jadi students are very participative. Cuman kita punya masalah
bahasa komunikasi, because most of them, even though they are English majors, but their English level is basic. So saya juga sendiri harus belajar untuk merendahkan diri saya untuk berkomunikasi dengan pelajar. Jadi belajar sedikit bahasa Thailand dan juga menggunakan sedikit bahasa Melayu tadi, bahasa Melayu Kelantan walaupun kurang lancar ya. Tapi it's something that we work together with the students. So I definitely welcome this kind of collaboration between institutions, because it's also good for the professional development of the staff, not only for the students but also for the staff. Saya rasa itu yang saya boleh kongsi, Dr. Johan. Insan untuk sekarang saya masih mengajar di sana ya. Yes. Jadi saya diminta part time di sana ya. Ya. Oke. Walaupun kita udah selesai mobility. Boleh saya tambah Pak Johan? Ya. Silakan. Kita boleh guna satu pendekatan, tidak semestinya berbasis kepada kursus tertentu. Saya kira kalau boleh kita kongsi dengan teman-teman di UPP, kursus-kursus yang diajar sama ada bahasa Inggeris, kalau dalam minor BCE itu, minor program komunikasi itu, Bachelor of Business Communication with English. So kita sediakan saja kursus-kursus itu dan kongsi dengan teman-teman di sana. Jika ada pelajar-pelajar yang berminat untuk hadir mana-mana sesi mata kuliah secara online, secara virtual, so kita adu-adukan. Ini kalau dalam konteks pengajian tradisi disebut sebagai mustami'. Mustami' ini belajar masuk untuk mendengar. So kita sediakan platform itu, sebab sekarang kuliah-kuliah kita buat secara online. Cuma kalau boleh dimaklumkan awal, so pensyarah itu boleh mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar untuk bersama dalam sesi perkuliahan, mana-mana mata kuliah yang kita rasa sesuai dengan prodi pelajar di sana. Saya kira kita kena berat ke arah itulah, supaya pelajar di UMK pun boleh dapat international experience, dan pelajar di UPP pun juga berkongsi pengalaman dan idea mereka dalam sesi perkuliahan. It's a sort of open university. Macam itulah, open university. Kita buka saja. Big box ya, Doktor? Big box ya. Ya. Universitas terbuka. Oke. Lebih fleksibel, Doktor, saya rasa ya. Lebih fleksibel. Kita buka, jadi mahasiswa dari UPP pun boleh join ya. Ya, bagaimana Bapak Joko, mungkin Bapak di UPP kalau possible mungkin kayaknya udah cukup. Kami sangat bahagia karena memang dari UMK ini sangat bersemangat untuk support kami untuk menjadi kampus yang berkemajuan, dan kami sangat membuka dan welcome banget, dan ucapan terima kasih sekali. Mudah-mudahan niat baik ini akan dimudahkan sama Allah dan akan diberikan keberkahan untuk kita semua. Demikian saja Pak Johan. Ya, jadi terima kasih Pak Adi. Coba nanti setelah ini mungkin kita bisa terus ditindaklanjuti Bapak. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan menunggu MOU Pak. Kita terus ajak jalan. Jadi kalau tadi untuk perkuliahan, kalau perlu terus mohon diinformasikan segera ke kami. Jadi nanti mata kuliahnya supaya kami boleh mengatur juga di sini dan kita bisa mencari dosen siapa yang bersesuaian untuk mengajar Bapak. Ya. Dan kalau mungkin mungkin nanti selanjutnya kami akan diskusikan lagi untuk program-program yang sudah direncanakan, mungkin yang tadi program Dr. Asman mungkin bisa kita teruskan, bisa kita teruskan, dan juga program yang tadi sehubungan dengan training untuk dosen juga bisa kita jalankan Bapak saya. Ya. Mungkin ada penambahan dari UMK, saya kira kami di UMK alhamdulillah dengan sambutan dari teman-teman di UPP, alhamdulillah insyaAllah kita doakan pandemik ini akan berakhir dengan izin Allah SWT, dan kita akan berjumpa secara fizikal insyaAllah
InsyaAllah. Dan kita doakan semoga Recording kerjasama stop. Recording in progress. berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan supaya segala perancangan kita dapat dilaksanakan dengan jaya insyaAllah. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman di sana. Ya. Terima kasih. Coba mungkin ada Asman ada. Terima kasih saja Pak. Terima kasih. Terima Dr. Riza. So ada tambahan Dr. Saya just wish that kita boleh terus kerja dan like naturalize all the things that we have discussed, not just on papers but actualizing everything that we have discussed insyaAllah. Ya. Terima kasih. Terima kasih dan mungkin dari IO Dr. Adi dan Dr. Adi Syafri. Assalamualaikum. Terima kasih kepada sahabat daripada Indonesia dan saya rasa ini satu langkah awal kepada pelbagai kerjasama yang boleh dijalinkan di masa hadapan. InsyaAllah saya percaya di pihak RTI sama juga seperti di UMK International, we are looking forward to the cooperation and collaboration between these two organizations. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Ya. Afiq mungkin ada yang disampaikan. Tambahan daripada Dr. Adi just now. Tadi ada disebutkan oleh wakil UPP bahawa universitasnya baru, dosennya juga muda-muda. Jadi UMK International Pusat Antarabangsa mengalu-alukan sekiranya ada dosen-dosen dari UPP yang S3 ataupun juga SA di UMK. Dan UMK International boleh bantu kerana kita ada struktur yuran tuition fee yang kita boleh beri diskaun kepada universitas rakanan yang ada MOU dengan UMK. Ya. Terima kasih. Kabar baik lagi Bapak dari IO sudah mempromosi ada diskon ya Teo. Untuk dosen-dosennya. Dan juga untuk ini nanti mahasiswanya kalau mau dikirim atau mau terlibat program mobility, Bapak dipersilakan dari UPP karena akan membantu Dr. Adi. Bapak Dr. Adi sekarang tengah sakit kepala, gimana mau menghabiskan duit? Kalau kita gimana mau cari duit ini, gimana mau menghabiskan duitnya? Jadi untuk program ini. Jadi kalau nanti mahasiswa UPP mau terlibat untuk mobility, saya welcome lah dari International Office. Ya. Ya mungkin ada penambahan dari Pak Hadi mungkin. Terima kasih Prof. Ya, Secara pribadi saya membawai bidang akademik dan kemahasiswaan. Sebelumnya saya di bidang kerjasama dan ada perubahan struktural. Kami menyambut baik hal ini dan memang kami coba hubungi kembali Prof. Yohan itu karena dari agenda-agenda yang pernah disusun dan sepakati bersama itu hal-halnya luar biasa dan belum pada titik yang memang kalau bahasanya itu agenda intinya belum terlaksana, maka ini masih kami kejar lagi nih harus direalisasikan. Kalau Pak Asman baru tahap komunikasi, sementara untuk di HRD-nya atau di SDM-nya baik itu tenaga kependidikan, dosen dan juga mahasiswa sempat tertunda. Ini ternyata agenda-agenda yang tertunda itu tidak dibatalkan tapi direncana dilanjutkan. Dan ini luar biasa buat kami dukungannya. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin untuk komunikasinya nanti dari kami akan langsung di bidang kerjasama Prof dengan Pak Joko. Dan Pak Joko ini sebelumnya kita di timnya yang awal dibentuk itu, kalau nggak salah grup WA-nya masih ada. Cuman karena rekan-rekan ada perubahan struktur, ada yang sudah live group di WA itu.
mungkin nanti grup itu akan kita aktifkan kembali dan dari UPP sebagai narah hubungnya langsung dengan Pak Joko Widodo dari Lembaga Kerjasama. Mungkin itu Prof. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya, support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasib Pak Irawan dan juga Pak Hadi dan semua jajaran dari UPP. Jadi mungkin ini bukan berakhir, tapi ini baru permulaan, dan sebentar lagi mungkin akan ada pertemuan lagi ya Pak, dan diskusi lagi untuk supaya kita lebih dekat lagi. Dan kami juga sangat berterima kasih atas kesempatan ini, dan nanti kita akan tidak lanjuti Pak, supaya memang boleh menjadi kenyataan lah apa yang kita rencanakan ini. Oke. Terima kasih Bapak dan juga semua rekan-rekan dari UMK ya. Mungkin nanti kita akan berjumpa lagi setelah ini. Oke. Terima kasih Bapak, sampai jumpa lagi. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Azman, Riza, tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita bisa bersedia. Kita Azman bersedia, ada staff. Jadi 26. Kita bisa nanti 26 ada meeting. 26